Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sa Iqbal? Baik, alhamdulillah. Rizal. Sa Iqbal minta waktunya untuk wawancara boleh ya? Boleh, Pak. Oke, Sa Iqbal kan di sini sebagai guru fisika, jadi ada 3 hal yang ingin saya tanyakan sama Sa Iqbal terkait dengan masalah yang ada di kelas. Yang pertama, gini Sa Iqbal. Sekarang kalau kita lihat ya kondisi motivasi belajar siswa kita kan lemah ya, rendah gitu. Kebanyakan apalagi dengan pelajaran IPA seperti fisika, kimia. Menurut saya gimana apa tuh penyebab motivasi belajar siswa itu rendah? Kalau dari pandangan saya, itu tugas guru sih, motivasi itu. Motivasi siswa itu adalah tugas seorang guru. Jadi kalau misalkan motivasinya kurang, berarti mungkin titik poin yang harus kita perbaiki adalah gurunya, kompetensi guru, bukan di muridnya. Gimana strategi gurunya aja lagi, gimana membangun motivasi pada siswa. Bisa jadi yang pertama adalah kurangnya kreativitas seorang guru untuk menampilkan sebuah konten menjadi lebih enak dilihat lagi, enak dinikmati lagi, enak dijalani bagi siswa gitu. Jadi kalau misalkan konten yang disajikan oleh guru pengampunya lebih kreatif, itu menurut saya bisa meningkatkan atau bisa menjadi salah satu indikator motivasi siswa. Nah, kemudian juga bentuk asesmen yang diberikan kepada siswa gitu. Bentuk asesmen yang diberikan kepada siswa yang pastinya kalau misalnya asesmennya dalam bentuk tugas-tugas dan tugas terus ya pasti itu juga jadinya siswa bakal labeling ke guru pengampunya, akhirnya kayak ya sama ustadz ini lagi nih pasti dinilai ini lagi kayak gak ada hal yang baru buat mereka gitu dalam segi asesmen. Jadi bisa dibuat seperti CP-nya bisa dalam konten yang berbeda-beda, asesmen juga berbeda-beda gitu tergantung kebutuhan. Selain itu adalah kemampuan seorang guru untuk menampilkan materi yang lebih terbaru berkaitan dengan kemajuan teknologi. Karena kan kalau di bidang IPA, fisika, kimia, biologi ya, itu kan kita harus melek dengan penelitian terbaru yang berhubungan dengan materi kita. Contohnya kayak ya sebelumnya berarti kan kalau biologi terbaru kayak virus gitu ya, tentang virus. Kalau fisika kan berarti ada penemuan terbaru terkait fisika bisa kita sampaikan ke anak yang mungkin itu bisa menjadi rasa ingin tahu siswa, akan muncul motivasi dari siswanya. Jadi terkait motivasi siswa itu bukan siswanya kita paparkan, tapi Guru ya. kemampuan kita sebagai guru. Jadi penyebab masalah siswa, motivasi siswa ini rendah ya karena mungkin gurunya yang masih belum ya. Betul, bukan nggak kreatif tapi belum kreatif, belum menemukan strategi yang bisa diterima anak-anak gitu. Bisa Iqbal. Cukup sih Iqbal. Ya. Oke. Kemudian lanjut pertanyaan kedua Sa Iqbal ya, terkait dengan siswa yang kesulitan ketika mendapat soal hots. Nah itu banyak juga ya. Atau ketika melewati asesmen ya. Jadi bisa dibilang asesmennya di bawah temennya rata-rata gitu ya, di bawah rata-rata temennya gitu. Oke, itu pasti kita temuin ya sebelumnya. Apalagi kalau sebelum kurikulum merdeka itu pasti banyak banget. Setiap ambil penilaian pasti bakal ada yang di bawah rata-rata. Tapi alhamdulillah sekarang kurikulum merdeka kayaknya kita berdiferensiasi ngasih bentuk asesmen ya. Jadi kalau asesmennya misalkan di bawah rata-rata, berarti kita bisa ganti strategi dengan menurunkan standar kepada siswa, karena beda siswa beda pencapaian dan beda pengetahuan awalnya gitu. Jadi kalau strategi saya supaya asesmennya baik-baik aja, pertama adalah asesmen awal dulu. Kalau asesmen awalnya masih banyak PR, kita selesaiin yang itu dulu. Kemudian jangan langsung ke formatif dulu, jangan langsung ke sumatif dulu. Kalau asesmen awalnya udah baik nih, baru lompat ke formatif. Nah, formatifnya ini saya sering lakukan berkali-kali. Jadi kalau misalnya hari pertama
hari ini nih formatif masih banyak yang gagal, hari berikutnya formatif lagi dalam bentuk yang sama tapi dengan mungkin metode yang berbeda gitu, kontennya sama tapi mungkin metode cara pengambilan nilai formatifnya berbeda gitu. Kalau masih gagal lagi formatif lagi sampai mungkin di atas 90% semua yang bisa formatif baru kita lanjut ke yang sumatif gitu. Jadi itu terkait strategi saya mengenai asesmen yang di bawah rata-rata. Kemudian soal HOTS juga. Nah soal HOTS ini masih jadi PR bagi saya karena kalau soal HOTS kan berarti kita punya satu standar yang sama ya. Karena kan kalau yang tadi bahas diferensiasi beda kemampuan, kita kasih beda soal juga. Tapi kan ini HOTS kan berarti indikator yang tidak bisa subjektif ya, ini objektif ya. Jadi satu soal HOTS itu yang bisa diotak-atik lagi tinggi rendahnya itu HOTS ya kan. Kalau kasih ke anak sejauh ini masih PR sih bagi saya karena saya belum terlalu banyak. Kalau dari anaknya sebabnya apa tuh? Dari siswanya gitu. Ini sih apa? Siswanya Konsep pertama ya. Konsep ya. Konsep pemahaman materi di awal. Materi belum pas ya, belum. Iya. Kurang dapat konsep materi di awal sebenarnya kan HOTS ini pengembangan dari konsep awal ya sebenarnya ya. Kurang penguatan di konsep awal. Nah itu juga sih kurangnya dari guru berarti kurangnya guru untuk melakukan penguatan di konsep awal itu. Terkadang guru kan hanya ngasih apa instruksi secara dikte ini bukan hanya membuatkan kalau konsep A bisa dikembangkan jadi ini jadi ini. Kebanyakan itu sih saya masih kurang terkait mengembangkan analisis siswa. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih Ustaz Iqbal waktunya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisa Rizal. Oke.